Bang, ketemu lagi sama Michan. Mohon maaf banget karena udah lama aku nggak bikin video YouTube. Karena di kehidupan nyata itu banyak banget yang harus aku kerjakan. Terus sekarang aku mau berbagi tips yang semoga bermanfaat buat kalian. Tipsnya adalah apa coba? Ya bener banget. Kali ini sesuai judulnya kita bakal nyelamatin monstera apapun, pokoknya monstera yang kita kembang biakin itu dia nggak bertumbuh. Kalian udah sering banget kan, atau minimal pernah lah ngalamin sekalinya kalian pangkas, kayak misalkan satu pohon besar kayak gini kalian pangkas jadi beberapa bagian, kayak katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 bagian, dan yang hidup itu ada sekitar 2 atau 3. Nah yang lain itu nggak berkembang, bukannya nggak hidup ya, tapi nggak berkembang kayak gitu. Kita bakal nyelamatin yang nggak berkembang itu tadi. Nah ini aku punya contohnya, satu yang tidak berkembang akarnya. Ini waktu itu aku cacah bulan Desember. Ini ada keterangannya, Desember. Aku selalu catat kapan dia aku pangkasnya. Dari bulan Desember sampai sekarang kan Maret, Desember, Januari, Februari, Maret, 3 bulan dia nggak berkembang. Padahal teman-temannya dia yang sama-sama bulan Desember itu sudah seperti ini. Nah ini ada temennya di sini. Si temennya ini bahkan sudah ada tunas barunya, dan dia sehat banget karena aku selalu pakai pot bening kayak gini tuh, jadi tahu banget akarnya bakal kelihatan. Biasanya 1 atau 2 minggu pertama setelah kita cacah, akarnya bakal langsung kelihatan putih. Tapi kalau misalkan dia kurang sehat kayak yang ini tadi, akarnya nggak berkembang sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri, ini akarnya nggak ada satupun yang tumbuh, jadi cuman akar angin aja, dia nggak bertumbuh sama sekali. Dia nggak ada akar putihnya, jadi kita akan selamatin dia, semoga masih survive. Padahal ini udah Desember, Januari, Februari, Maret, udah 3 bulan, semoga masih survive. Tapi kalau kelamaan nggak kalian bantu, nggak kalian selamatin, dia bisa juga mati, bisa juga nggak survive. Kalian harus gunakan golden time-nya itu antara 1-2 bulan setelah dia dicacah. Sebenarnya udah kelamaan ya 3 bulan, tapi nggak masalah lah, semoga masih bisa diberi kehidupan. Kalian langsung aja ambil dia dari media tanamnya kayak gini. Biasanya tuh kalau ditumplek kayak gini tuh langsung kelihatan putih-putihnya, kelihatan akarnya putih-putih, itu dia sehat. Tapi kalau ini lihat, dia benar-benar nggak ada akar putih sama sekali. So, yang kita lakuin adalah semua lumutnya kita bakal lepas. Lumutnya langsung kalian lepas aja, semua lumutnya dilepas. Nah, bener banget, dia nggak ada satu akar pun yang tumbuh dari bulan Desember. Padahal bonggolnya pun gak ada yang bekas busuk sama sekali, bonggolnya benar-benar aman. Terus akarnya ini juga gak busuk, cuman dia kayak layu gitu loh akar anginnya. Nih kayak keriput. Dia gak busuk, gak layu, tapi keriput. Terus hal apa yang harus kita lakuin kalau udah kayak gini? Akar anginnya ini lebih baik kalian pangkas saja, langsung dipangkas. Pangkas sampai pangkal nggak masalah. Tuh, kalian pangkas sampai pangkal. Dan kalau udah dicuci bersih, ini aku nyucinya, adegan nyucinya nggak aku filming karena aku lagi di greenhouse. Jadi nanti aku cuci dan langsung kalian masukin ke wadah di water propagation seperti ini. Nah, pokoknya ciri-ciri tanaman yang tidak bertumbuh itu dia bakal daunnya kayak gini, tidur kayak gini loh. Jadi kayak
ngehadapnya tuh ke dalam gini, kelihatan banget kan. Sedangkan tanaman yang dia sehat, daunnya bakal lurus, mekar kayak gini. Dia kan mekar banget, nggak yang tidur. Nah ini kan dia tidur. Kalian bisa lihat sendiri gimana perbandingan daunnya. Dari daunnya yang lemes, kalau misalkan dia ini lemes ya, dia bakal daunnya kayak gini, tidur balik gini. Tapi karena dia sehat banget, dia tegak kayak gitu. Terus apa lagi ya? Contohnya dari tanaman yang nggak sehat tentu akarnya tadi yang seperti ini. Gitu, akarnya tidak berkembang, tidak ada akar yang putih sama sekali. Kalau udah kayak gitu kita harus langsung nyelamatin dia. Nah, aku punya contohnya yang udah di water propagation. Ini dia hasilnya setelah 2 bulan. Habis dia nggak survive ya di media lumut, dia nggak survive. Langsung aku taruh di media air dan hasilnya sangat memuaskan. Kalian bisa cek videonya berikut ini. Ini adalah salah satu monstera yang akarnya tidak berkembang. Ciri-cirinya daunnya lemes banget menghadap ke bawah seperti ini. Langsung saja kita bongkar media tanamnya agar tahu penyebabnya apa. Padahal di sini aku juga udah pakai leka atau hidroton di bawahnya agar sirkulasi airnya lancar. Tetapi akarnya masih tetap busuk dan tidak berkembang. Kalian bisa lihat sendiri akarnya ada yang menghitam dan juga patah-patah seperti ini. Penanganannya adalah yang pasti kalian harus pangkas akar yang busuk. Nah, di sini perlu kalian perhatikan bahwa ada bagian pangkal yang sudah patah sebelum aku pangkas. Caranya, kalian harus pangkas di atas bagian yang patah tersebut. Nah, seperti ini. Jika sudah dipangkas, kalian harus mencuci bersih batang, daun, dan seluruh bagian. Nah, ini setelah kita cuci bersih, kalian langsung pakai metode water propagation. Kalian masukkan ke dalam air, airnya biasa tanpa aku campur vitamin apapun, hanya air keran biasa. Dan air diganti setiap dia mulai terlihat kotor, biasanya 1 minggu 1 kali. Setelah 1 bulan di water propagation, progresnya cepet banget. Kemarin daunnya nunduk lemes turun kayak gitu dan sekarang udah tegak banget. Terus kabar gembiranya dia sudah mengeluarkan tunas baru. Ya ampun, cepet banget, 1 bulan dia sudah tumbuh bisul kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi di sini aku bakal masukin dia ke air lagi karena belum berakar. After 2 bulan kita cek sama-sama gimana perkembangannya. Wow, akarnya udah kelihatan banget, akar putih dan sehat. Bisulnya juga yang kemarin masih kelihatan kecil banget, sekarang udah mulai tinggi. Dan menandakan bahwa misi penyelamatan kita kali ini berhasil. Alhamdulillah, tinggal dipindah ke media tanam saja. Terus kenapa sih kok bisa gagal saat kembang biak monstera? Kenapa sih Kak kok nggak jadi? Kenapa sih Kak? Padahal aku udah ngikutin di YouTube pakai media ini, lumut hidup ataupun sphagnum moss, pokoknya medianya tuh udah sesuai media kembang biak. Kenapa kok masih tetap nggak jadi Kak gitu loh? Faktornya tuh sebenarnya banyak banget. Ada juga faktor dari penyiramannya kita. Terus ada juga faktor dari memang tanamannya tadi
itu tidak cocok untuk dikembangbiakan. Kayak ini, akar anginnya panjang tapi bukan akar angin yang sehat. Jadi dia dari awal akar anginnya itu udah kayak kering-kering gini loh. Tuh, kelihatan kan? Akar anginnya tuh udah akar yang kering-kering kayak gini. Jadi memang ada tanaman yang tidak siap untuk dikembangbiakan. Sedangkan kalau akar angin yang bagus dikembangbiakan itu akar anginnya yang masih putih kayak gini. Akar anginnya masih putih kayak gini. Dan udah sampai ke bawah sini akar anginnya akan mencoklat. Kadang ini juga masih bisa dikembangbiakin, tapi kadang juga udah nggak bisa gitu loh. Jadi memang sebenarnya kita kan juga bukan sang pemilik kehidupan ya. Jadi saat kita ngembangbiakin katakanlah 5 cacahan, ada yang nggak survive 2, itu ya nggak apa-apa, it's okay, it's normal, nggak harus dipikir dalam-dalam. Pokoknya kita ada usaha buat nyelamatin dia. Salah satu usahanya pakai si water propagation. Nah, water propagation ini menurut aku adalah cara yang ampuh banget nyelamatin dia dari gagal dikembangbiakin. Aku ada beberapa yang sudah survive juga ini. Ini juga dari media Sphagnumos kalau ini nggak salah. Iya, Sphagnumos. Terus di Sphagnumos dia nggak berkembang, bahkan dia ini kondisinya waktu itu udah parah banget. Yang pohon yang ini sangat-sangat parah. Dia itu sudah daunnya kayak hadap ke bawah gini semua loh. Udah bener-bener yang istilahnya udah kayak keripik gitu loh. Udah bener-bener renyuk banget. Nah, aku pakai metode kayak tadi yang water propagation itu, alhamdulillah dikasih kehidupan. Ini kalian bisa cek sendiri, sesehat ini dan tumbuh tunasnya kelihatan nih, tumbuh mata tunas. Jadi waktu aku pertama kali nemuin dia, bonggolnya udah busuk kanan kirinya seperti ini. Nah, caranya kita harus pangkas dengan silet ataupun cutter yang tajam. Di sini pentingnya menggunakan cutter ataupun silet yang tajam agar bonggol yang sudah busuk tidak makin busuk lagi. Karena kalau kita pakai gunting, bisa jadi bonggolnya malah makin busuk. Nah, di sini ada bagian yang masih ada coklat-coklatnya. Itu nggak boleh, jadi kalian harus pangkas sampai benar-benar bersih. Kita sayat seperti ini, pokoknya kalian harus benar-benar ngebuat bonggol itu jadi bersih. Jika ada masih bagian coklat, biasanya busuk akan menyebar. Jadi kalian harus pastikan kalian pangkas benar-benar teliti dan hati-hati sampai dia putih seperti ini. Nah, di sini peran silet sangat-sangat membantu karena dia tipis banget dan tajam. Kalian juga boleh gunakan cutter, tapi aku sarankan jangan pakai gunting karena bakal bikin si busuknya makin busuk. Nah, kalau udah kalian langsung masukkan ke dalam air. Lanjut, faktor ketiga kenapa hasil cacahan kita tidak berkembang. Dari faktor cahaya juga bisa. Jadi tempatnya tuh juga sangat mempengaruhi. Misalkan kalian bisa dengar sendiri suara petir. Wow. Pokoknya gitu ya. Jadi dia bisa jadi karena yang pertama tadi intensitas penyiraman, yang kedua dari memang pohonnya tidak siap dikembangbiakan, yang ketiga kalian tempatnya. Jadi cahaya mataharinya kurang, itu sangat mempengaruhi perkembangannya dia kayak gitu. Terus kalau udah kalian water propagation kayak yang ini tadi yang aku praktekin ke kalian, yang akar anginnya aku pangkas, untuk ganti airnya, ini airnya kebanyakan, nanti aku kurangin aja. Aku kurangin di sini, tak siramin ke tanaman lain ya. Biar kalian tahu airnya seberapa yang bagus.
Nah airnya segini aja, jangan terlalu banyak, kalian langsung celup aja. Nih, airnya jangan terlalu banyak, pokoknya airnya segini, dan ngerendam semua bonggolnya ini udah cukup. Terus ganti airnya setiap 1-3 hari sekali, atau kalau maksimal seminggu sekali lah. Karena kan kayak aku bilang tadi, aku jarang bikin video YouTube karena kerjaan aku banyak. Nah kalau kalian kerjaannya banyak terus nggak sempat ganti airnya, usahakan 1 minggu sekali itu diganti airnya. Kalau nggak diganti, kenapa sih kak? Kalau nggak diganti dia ini bakal berlumut gitu loh. Nah lumutnya tadi biasanya ngundang jentik-jentik nyamuk, juga nggak cocok buat kalau misalkan kalian taruh di dalam ruangan, kan banyak nyamuknya juga nggak bagus ya. Pokoknya usahakan 1 minggu sekali. Terus airnya apakah air aja kak? Selama ini pengalaman aku hanya air aja, tapi banyak sekali yang pakai air ditetes B1, vitamin B1. Tapi kalau untuk aku selalu pakai air aja, karena aku naruhnya kan di rumah, di dalam rumah, jadi nggak yang di luar rumah. Jadi aku naruhnya selalu di dalam rumah, di deket jendela, dan itu nggak aku kasih tetesan B1 karena takutnya nanti diminum sama hewan piaraan, terus atau saat kita ngeganti airnya nanti B1 nya tadi kena bahan-bahan buat makanan, kan juga nggak bagus gitu buat kesehatan kita sendiri. Jadi aku selalu cuman pakai air aja, air biasa, air keran biasa. Nah air keran biasa pun dia juga bisa bikin dia survive tanpa B1. Ini tanpa B1 sama sekali, karena basicnya memang di alam pun gak ada B1 kan gitu loh, gak ada vitamin apapun kan. Jadi ya memang air aja sudah sangat cukup. Kalian bisa lihat sendiri, ini hanya air aja. So, jadi kayak gitu. Semoga tipsnya ini bermanfaat buat kalian yang tanamannya tuh lagi dalam fase kritis banget. Kalian bisa nyoba tips aku ini. Selalu water propagation yang nyelamatin kita, karena memang air adalah sumber kehidupan kan. Jadi ya udah, semoga dia survive yang ini. Kalau untuk teman-temannya semuanya udah survive semua ya yang aku pakai metode ini. Aku ada beberapa juga yang pakai metode ini, karena saat aku ngembang biakin tanaman sebanyak ini di belakang aku, memang ada yang nggak survive kan. Misalkan ya tadi aku bilang kita ngembang biakin 5, nggak survive 1 atau 2, itu sangat wajar. Tapi kalau nggak survive langsung aja diselamatin dengan cara ini.